Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Terima kasih telah hadir di kuliah pagi hari ini ya, embriologi. Kita lanjut ya topik embriologi. Jadi kita sudah masuk ke topik perbandingan. Di mana untuk topik perbandingan embriologi ini yang akan saya sampaikan adalah dari kata. Jadi bagaimana kata ini merepresentasi ya hewan yang memiliki tahap perkembangan embrio secara eksternal karena fertilisasinya kan eksternal ya di luar dari tubuh induk ya. Nah, kemudian untuk perbandingan yang lain minggu depan ya itu tentang chick embrio ya, jadi tentang ayam. Jadi bagaimana embrio itu berkembang ya tapi di dalam telur. Nah, jadi kita yang akan pelajari ini tentang katak dan tentang ayam ya. Proses embriogenesis yang terjadi itu bagaimana saja tahapannya. Nah, tentunya Dari sudah mendapat sebuah pembuka kemarin saat kuliah embriogenesis sendiri. Ada beberapa struktur di mana sel itu kan ada yang pembelahannya secara holoblastik equal ya dan unequal kan gitu. Nah, pun dengan ditinjau pembagian atau berdasarkan ukuran morfologi dari sel. Ya, ketika yang dia holoblastik unequal, pembelahan yang tidak simetris, dia dapat dipisahkan ada dua sel, yaitu ada sel yang lebih kecil, yaitu mikromir dan makromir. Di mana mikromir ini tumbuhnya perkembangannya pembelahannya lebih cepat, dia berada di kutub animal ya, animal pole. Sementara untuk yang makromir dia cenderung lebih lambat. Dia terletak di vegetal pole. Nah, pun dengan beberapa ragam pembeda yaitu struktur yolk ya. Kan ada telolesital ya, ada polilesital ya. Nah, di situ tentu menjadi perbedaan masing-masing hewan ya. Kan ada beberapa kelas ya famili dari hewan itu yang memiliki yolk yang berbeda-beda. Nah, ini akan saya jelaskan dulu ya frog embryogenesis sebagai embryogenesis perbandingan yang pertama, di mana proses frog embryogenesis ya yang ada diketahui kalau dulu di biologi itu kan ya rute terjadinya atau rute terbentuknya kodok baru, nah itu kan berawal dari tahapan sigot. Ya, jadi sigot itu ya sel gamet jantan dan sel gamet betina ya. Dia mengalami proses fertilisasi, nah kemudian menjadi melalui proses fertilisasi singami ya, kemudian terbentuklah sigot. Nah, setelah sigot ya loh, ya yang ini ya sudah sigot ya, ini gamet jantan ketemu dengan gamet betina ya, ini proses singami ya fertilisasi, nah kemudian menjadi sigot. Nah, sigot berkembang ya toh kemudian nanti akan menjadi larva. Apa namanya? Ya larva ya istilahnya larva. Tapi kalau bahasa Indonesianya kan kecebong kan gitu ya. Nah, masa dari kecebong ya. Nah, jadi saat masa larva kalau ada adik ngamati kecebong itu ternyata kecebong itu berekor kan gitu. Nah, sampai pada saatnya dia ya larva atau apa namanya nimfa ya. Nah, kemudian dia ke tahap terakhir yaitu dewasa. Nah, saat tahap dewasa dia ekornya mulai menghilang ya, tapi gini ya, ekornya itu sebenarnya nggak ngilang, itu nggak putus sama seperti cicak, enggak ya. Tapi dia itu mengalami proses yang namanya apoptotik ya, apoptosis.
Nah, dia itu adalah sistem yang membuat sel itu mengalami kematian secara terprogram. Jadi kematian sel yang secara fisiologis, ya secara normal, bukan disebabkan oleh penyakit. Jadi proses apoptosis ini memang pada katak ya itu untuk menghilangkan ya atau merudimentasi ya menurunkan perkembangan dari ekor. Ya, karena disebabkan memang hormon tiroksin di sini yang membuat ekor ini pada saat katak dewasa ini hilang ya. Nah, sehingga pada katak dewasa ya tidak berekor ya, berbeda dengan kecebong. Ya, bedanya itu. Nah, yang kita pelajari tentunya ya topiknya embrio ya, berarti batasannya adalah sebelum dinyatakan sebagai larva. Nah, kan gitu. Ya, jadi embrio kan tahap janin. Nah, tahap janin ini batasannya berarti ini ya. Nah, ini adalah tahapan embrio nih. Sampai sini ya. Nah, sampai sini tahapan embrio. Nah, ini adalah tahapan embriogenesis. Ya, dari kata. Nah, tapi kalau sudah sampai batasan ini, nah, maka ini sudah dianggap sebagai sebuah apa namanya? Kalau mamalia ya sudah dilahirkan ya. Jadi itu sudah di luar kandungan. Ya, nah tapi karena ini kita embriologi ya, kita batasannya hanya saat masa janin. Nah, janinnya katak kan di luar kandungan ya, dia kan eksternal. Nah, maka dia hanya sebatas pada larva ya, tahap tahap larva awal ya atau tahap embrional terakhir. Nah, oke, ini adalah rute dari perkembangan katak ya, dimulai dari eh, proses fertilisasi ya. Nah, tentunya nanti muter lagi ya katak dewasa ya, yang jantan dan betina ya, akan mengeluarkan sel-sel gamet masing-masing ya, kemudian fertilisasi. Nah, kenapa katak kita jadikan sebagai salah satu model penelitian embrio klasik? Nah, ini apa namanya? Ada alasan. Kenapa kok katak? Ya. Nah, kenapa katak merepresentasikan sebuah pembelajaran embrio klasik untuk kita? Nah, kita ketahui bahwa katak ini memiliki proses atau fase reproduksi yang sepanjang tahun. Ya, tentunya kan di daerah kita yang ada musim hujan dan musim panas ya. Nah, itu kan setiap tahun kan ada. Nah, harusnya sih bulan-bulan ber seperti ini ya, September, Oktober, November, Desember ya toh. Nah, ini sudah mulai musim penghujan. Nah, kan gitu. Nah, harusnya kodok ini sudah mulai ini ya, masa berkembang biak ini. Sehingga kalau di rumah adik-adik ada ya, di belakang, di sampingnya ada rawa-rawa atau ada empang gitu kan, kalau malam gitu kan bunyi kodok kan bersautan kan gitu ya. Nah, dia ini kata ini memang memiliki fase reproduksi yang setiap tahun itu selalu ada, ya, di mana pada puncaknya itu pada musim hujan. Nah, pembentukan telur yang terjadi pada kata itu dihasilkan oleh sepasang ovarium, ya, sama, sepasang ovarium, ya. Kemudian juga sama juga ya, dia dikelilingi oleh sel-sel folikel. Nah, dan sebagian sel TK interna. Kemudian ya antara folikel dan permukaan telur ini ada membran vitelin. Nah, ini bedanya, Dik. Kalau pada mamalia ya, oosit itu kan dilindungi oleh zona pellucida, kan gitu. Nah, tapi kalau pada telur katak yang melindungi adalah membrana vitelin, bukan zona pellucida. Ya. Jadi pelapis atau yang melapisi ya sel telur ya oosit ya itu membrana vitelin ya kalau pada katak. Ya, kemudian tentunya ada sel-sel folikel ya. Nah, kalau pada oositnya mamalia kan sel folikelnya kan ada cumulus oophorus sama corona radiata kan gitu. Ya, nah kalau pada katak ya cukup bisa disebut dengan sel folikel ya dan TK interna. Nah, kemudian lapisannya itu bukan zona pellucida, tapi membrana vitelin. Ya, jadi begitu struktur anatomi dari oosit katak betina. Nah, ovulasi katak itu normal pada musim hujan.
Ya, jadi pada musim penghujan itu kata-kata betina ini ya sedang giras-girasnya ya. Jadi memang fasenya sedang tinggi. Nah, itu dapat diinduksi dengan ekstrak hipofisa. Ya, adik-adik, suatu saat apabila melakukan skripsi ya, membuat ekstrak hipofisa itu jadi begini caranya. Ya, jadi adik-adik barangkali mendapati otak ya yang ada di rumah potong hewan, otak sapi ya. Ya, jadi otak sapi dari rumah potong hewan ya itu diambil, nah bagian hipofisanya. Ya, jadi bagian hipofisa yang diambil ya kemudian dibawa ke lab, digerus ya, dicampur dengan cairan PBS ya, fosfat buffer salin. Nah, kemudian disentrifus. Nah, itu adalah ekstraknya ya, hasil sentrifusnya yang berupa apa namanya? Yang telah terpisah dari filtratnya. Nah, itu adalah ekstraknya. Nah, ekstrak hipofisa itu ya hasil dari mendapatkan ekstrak ya hipofisa itu apabila ada diinjeksikan ke sakus abdominal ya, sakus abdominal berarti kantong abdomen ya, di rongga perut dari kata. Jika ada diinjeksikan itu, maka dapat menginduksi ya ovulasi atau dapat meningkatkan terjadinya ovulasi. Jadi oosit katak itu lebih cepat ya berkembang atau dapat segera diovulasikan ya kalau menggunakan ekstrak hipofisa. Karena kita ketahui ya hipofisa ini kan menghasilkan hormon. Ya, ada yang tahu hormon apa yang dihasilkan oleh hipofisa yang dapat menginduksi ovulasi pada katak? Izin menjawab, Dok. Atau jangankan ini menginduksi ovulasi katak ya, dia juga bisa menginduksi pada mamalia juga. Ayo, Izin menjawab, silahkan Dok. dijawab. Ya, apa tahu? Eh, FSH sama LH ya, Dok? FSH. Ya, 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 follicle stimulating hormone sama luteinizing hormone. Ya, dia dihasilkan oleh hipofisa anterior kan gitu. Nah, sehingga hormon-hormon itulah yang dapat menginduksi ya ovulasi telur-telur katak. Ya, nah selain itu ya beberapa hal lain yang dapat menginduksi ovulasi ya pada beberapa hewan ya ini contohnya ya. Jadi secara hormonal itu memang sebagian besar ya akan mempengaruhi proses perkembangan ovum ya sampai diovulasikan. Ya, jadi ini pada mamalia, pada kata ya ini adalah yang mempengaruhi adalah hormon ya, hormonal. Kemudian perioditas cahaya pada unggas. Nah, maksudnya perioditas ini adalah unggas itu sebaiknya memang tidak seharian penuh ya. Itu apa namanya? Jadi gini, di dalam satu hari itu sebaiknya unggas itu menerima sensasi cahaya. Nah, artinya pencahayaannya itu harus cukup. Nah, karena dulu pernah saya sampaikan bahwa di otak dari semua hewan ya, itu terdapat korpus pineal yang dia sangat peka terhadap cahaya. Nah, apabila korpus pineal itu terinduksi oleh cahaya, nah maka akan meningkatkan growth hormone, ya, hormon pertumbuhan. Nah, tentunya juga akan meningkatkan hormon gonad di situ ya untuk menginduksi kelenjar gonad. Nah, selain pada mamalia dan katak, nah spesifik pada unggas, dia dengan stimuli cahaya ini dapat meningkatkan ovulasi. Nah, oleh karena itu ayam petelur, tahu ayam petelur ya? Ayam yang menghasilkan telur kan gitu. Nah, itu kan di kandangnya kan selalu cahayanya kan diberi. Ya, nah ya memang kecuali kalau siang ya cahaya dimatikan ya karena sudah ada cahaya matahari yang menggantikan. Tapi kalau saat malam dia kan juga diberi pencahayaan, jadi tidak dibiarkan gelap. Nah, karena kalau dibiarkan gelap, maka pertumbuhan saat itu akan berhenti, ya akan istirahat. Nah, masalahnya yang diinginkan oleh peternak kan ayam kan bertelur terus. Nah, sehingga cahaya tetap diterangi. Pun sama seperti ayam potong, cahaya kan bukan berarti malam terus lampunya dimatikan. Ya, kalau malam lampunya dimatikan, ya nggak akan tumbuh ya perkembangan ayam potong. Di samping itu dia juga nggak mau makan ya karena nggak ada cahaya. Nah, unggas kan memiliki kelemahan di malam hari ya. Nah, ya itu ayam ya.
kita bicaranya ayam hewan ya, karena ada ayam yang aktif di malam hari kan gitu. Ya, ini hanya jokes-nya. Jadi itu ya. Jadi unggas itu dapat distimuli ya oleh cahaya. Bagaimana dengan kelinci? Nah, kalau kelinci dengan neural, ya, dengan induksi pada saraf. Ya. Nah, ini kalau pada kelinci. Ya, sehingga kalau adik-adik ya punya kelinci itu memang harus senyaman mungkin. Ya, kalau memelihara kelinci kan harus dibuat senyaman mungkin. Maksudnya gini. Ya, kalau misalkan banyak ya apa namanya pupnya ya toh, nah, itu kelinci kan kalau pup sama urinnya campur itu kan baunya kan nyewengat banget ya. Nah, itu ternyata sangat menginduksi ya kenyamanan. Nah, kenyamanan hubungan dengan sensnya. Nah, oleh karena itu banyak ya kelinci yang ketika dia ya apa namanya makan sayur terus agak basah ya diare. Nah, apalagi diarenya campur feses, campur apa namanya fesesnya campur urin ya kencing akhirnya pesing, nggak lama mati. Oleh karena itu dekat sekali kelinci kalau sudah diare itu sudah nggak lama ya. Nah, ya kecuali kalau memang harus memang dijaga sanitasi dari rumahnya secara jelas ya, secara pasti ya. Harus wangi ya. Makanannya pun jangan yang basah, rumputnya juga jangan apa sayurnya juga jangan sayur yang berembun kan gitu ya. Sama seperti ini apa namanya? Sapi, kambing ya, kan bisa menyebabkan mengakibatkan bloat ya, kembung. Nah, kelinci pun gitu ya, bisa mengakibatkan diare ya, ketika dia mengalami ketika dia mengkonsumsi makanan yang tidak apa namanya? Tidak ketika dia mengkonsumsi makanan yang terlalu basah ya, yang berembun dan sebagainya. Nah, ternyata kenyamanan dari kandang itu dapat menginduksi ovulasi pada kelinci ya. Ya, karena dia induksi neural itu juga bisa ya. Nah, diberikan sensasi stimuli pada saraf ya. Kemudian pada saat ovulasi ya ini juga disertai pelepasan polar body yang pertama. Ya, jadi apa fungsi dari polar body ya? Nah, polar body ini memang belum apa namanya tidak banyak yang menyebutkan fungsi ya. Rata-rata unknown ya, masih belum diketahui. Nah, tapi sementara ya diyakini bahwa polar body ini fungsinya adalah untuk mempertahankan agar oosit itu tetap dalam apa namanya kondisi haploidnya 1N. Nah, sehingga diimbangi oleh polar body karena polar body ini ternyata juga mengandung haploid. Nah, sehingga dengan adanya pelepasan polar body ini diharapkan untuk mempertahankan kondisi haploid dari oosit. Kalau spermatozoa kan haploid ya karena satu apa namanya karena nanti kan menghasilkan 4 spermatozoa kan gitu ya. Nah, masing-masing dari 4N itu kan menghasilkan 4 spermatozoa, masing-masing kan 1N, 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 1N kan gitu. Nah, kalau oosit, ya ini dia 1N. Nah, 3N-nya yang lain kemana? Nah, ternyata digunakan oleh polar body. Ya, NNN. Nah, sehingga oosit ini bertahan ya. Apa namanya kondisinya tetap haploid. Ya, kemudian ostium ovidaknya sebelum keluar, nah barulah akan terjadi meiosis yang kedua. Ya, nah kemudian akan terhenti ya mengalami sebuah proses pembelahan metafase nah yang diaktifasi oleh sperma. Jadi gini, kata yang ada lihat ketika dia sedang proses gini ini ya, dia ini ternyata tidak melakukan apa namanya? Kata jantan itu berbeda dengan mamalia ya, tidak apa namanya tidak melakukan kopulasi ya, bertemunya apa namanya penis dengan vagina, tidak berbeda dengan kata ya. Kata mengalami proses seperti ini itu ternyata jantan itu menginduksi agar ovulasi, agar betina itu ovulasi. Nah, ya, jadi jadi posisi seperti ini ya, kondisi kopulasi seperti ini pada kata itu menginduksi betina agar ovulasi dan diiringi jantan menghasilkan spermatozoa. Nah, sehingga keduanya akan diriliskan ya keluar. Nah, fertilisasinya di luar. Ya, jadi bukan berarti gini ini jantan menyalurkan spermatozoanya dimasukkan ke organ reproduksi kata, tidak. Ya, tapi apa namanya jantan akan menginduksi ovulasi sehingga kata betina itu akan ovulasi ya diaktifasi oleh sperma nantinya.
Nah, yang kemudian dia akan berfertilisasi eksternal. Ya. Nah, ya. Nah, inilah bentuknya ya. Jadi ini ketika di lingkungan luar perairan ya toh, ini adalah hasil dari jantan setelah menginduksi ovulasi dari katak betina. Ya, dan secara bersamaan pula ya, bersama dengan ovulasi ya, spermatozoa jantan juga akan diriliskan di lingkungan perairan. Ya. Nah, ini adalah struktur ya. Ya, jadi ini adalah telur-telur katak ya, yang dilengkapi oleh yang bening ini ya. Nah, ini disebut dengan jelly membrane ya. Jadi ya lapisan jelly ini ya, ini memang yang melindungi telur atau oosit katak. Ya, jadi sel folikelnya itu ya, dan apa namanya membrana vitellin itu ya ada pada ini ya, struktur jelly membran ini ya, jelly membrane ini ya. Mirip selasi ya. Apa namanya? Iya, selasi ya namanya ya. Ya, tapi selasi buatnya nggak dari sini, Rek. Beda ya. Bukan telur katak ya. Kalau makan telur katak ya bisa jadi lambungmu lingkungan fertilisasi eksternal katak nanti. Ya, tapi kan lingkungannya nggak sesuai. Ya, jadi ini adalah struktur telur katak yang dia akan diikat, apa namanya, dilindungi oleh jelly membran ya, yang dia akan mengikatkan antara satu dengan yang lain, ya, mengikatkan oosit satu dengan yang lainnya. Itu struktur jelly membran. Nah, itu dia ya telur katak ya. Ya, dengan jelly membrane. Nah, fungsi jelly membran ya, yang pertama tentunya untuk melindungi ovum ya, melindungi oosit. Ya. Nah, kemudian membantu perlekatan dengan ovum yang lain. Nah, ya, jadi dia melekatkan dengan ovum yang lain karena ini adalah spesifikasi dari oosit katak ya. Dia kan nggak mengovulasikan satu doang, berbeda dengan mamalia ya. Tetapi mamalia yang unipara ya, kan ada mamalia yang sekali ovulasi kan langsung 12, langsung 6 kan gitu ya. Nah, contohnya kan babi sama tikusnya, kelinci itu kan seperti itu ya, lebih dari satu yang diovulasikan. Kalau sapi sih ovulasi satu ya. Nah, tapi kalau katak ya, ini ovulasi ya tadi itu ya, bergerombol itu. Sehingga dengan bantuan jelly membran ini akan diikatkan, dilekatkan antara satu dengan yang lain. Ya. Dan ini fungsi yang penting juga, yaitu memfokuskan panas. Jadi memelihara panas pada ovum. Sehingga apabila ovum itu terjadi fertilisasi, maka fungsi jelly membran yang memfokuskan panas ini akan mempertahankan ya suhu inkubasi. Ya, jadi kan ketahui ya bahwa telur itu bisa berkembang, zigot itu bisa berkembang dengan panas yang optimum kan gitu. Nah, panas optimum itu maksudnya adalah ini panas yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing masing-masing zigot, masing-masing embrio ya. Pada saat pengeraman ya, ayam mengerami itu kan saudara pegang induknya itu kan panas suhunya ya. Nah, karena dia itu juga mempertahankan agar telur-telur yang dierami itu tetap dalam pada suhu inkubasi. Nah, oleh karena itu kan ada alat-alat yang digunakan ya, inkubator itu ya, yang digunakan untuk mempertahankan kehangatan dari telur ya. Nah, pun bayi yang baru lahir ya, ketika dimasukkan ke NICU ya, itu kan juga diinkubasi ya, hangat ya. Nah, pun dengan apa namanya, kalau adik-adik lihat reptil yang lainnya yang naruh telurnya di pasir dan sebagainya. Nah, itu ternyata mereka juga membutuhkan ya panas yang nanti akan dihantarkan oleh pasir. Ya, pasir kan penghantar panasnya. Jadi dia yang nanti akan membantu ya suhu inkubasi ya perkembangan janin. Ya, fertilisasi katak secara eksternal ya, kemudian ini ya tahapannya spermatozoa kontak ya. Nah, pada akhirnya nanti akan terbentuklah kutub animal dan kutub fektal. Nah, ya, di mana kutub animal ini nanti yang berkembang sangat cepat dan disertai oleh pelepasan polar body yang kedua. Ya, jadi itu adalah setelah tahapan pelepasan polar body yang pertama ya saat terjadi ovulasi tadi. Nah, sekarang ketika spermatozoa ini sudah mengalami kontak ya, maka polar body kedua dilepaskan. Kemudian inti sperma ya atau pronukleus jantan ya dan pronukleus betina ya toh. Nah, ini mengalami singami ya sehingga terbentuk zigot.
ya. Nah, perkembangan embrio. Ya, telur katak ini adik-adik ya berdasarkan Yolk, dia adalah telolesital. Ya, pembelahannya terpusat pada kutub animal. Nah, oleh karena itu proses pembelahan kita ketahui pada katak itu berlangsung pada seluruh sel telur atau seluruh Yolk. Ya, ya, yang nanti seluruh Yolknya itu berkembangnya seluruh telur. Dan dia tipenya kan holoblastik. Ya, unequal. Ya, yang tidak simetris. Ya, nah saat mencapai kutub vegetal ya dia mengalami pelambatan pada kutub vegetal ya. Nah, sehingga nanti juga akan membentuk yolk ya. Nah, kemudian di sini ya pembelahan berlangsung terus-menerus pembelahan ya tergantung suhu lingkungan ya. Nah, karena katak sendiri ini tidak ya namanya aja pembuahan secara eksternal ya setelah dia dikeluarkan ya itu kan sudah tidak memiliki alat pengatur suhu tubuh kan gitu. Nah, sehingga semuanya nanti akan diperankan oleh jelly membran ya untuk memfokuskan panas. Nah, ini dia ya arah proses pembelahan. Ya, jadi kalau kita lihat ya nanti ya kurang lebih ya ini nanti silakan bisa dibaca ya. Kurang lebihnya ini gambarannya. Nah, ini dia ya. Jadi pada tahapan pertama ya akan terbelah ya membelah seperti ini ya. Ya, jadi ini ada kutub animal yang ini ya toh. Yang ini adalah kutub vegetal. Ya. Kutub animal tentunya yang membelahnya cepat ya karena mikromer di sini. Kalau ini adalah kutub vegetal ya membelahnya lambat ya di sini ada makromer nih. Pembelahan pertama ini ya terjadi pada 2,5 jam pertama. Ya kan? Nah, secara apa nih? Vertikal. Ya. Nah, kemudian secara tegak lurus akan terjadi pembelahan horizontal ya pada 3,5 jam ya berikutnya ya. Nah, ini terjadi pembelahan horizontal ya melawan ya atau tegak lurus. Nah, pembelahan yang ketiga, nah ini yang memisahkan mana yang mikro, mana yang makromer ya. Nah, yang nanti menjadi bagian kutub animal, kutub vegetal ya ini pembelahan ketiga ya pada 4,5 jam berikutnya. Ya, secara apa namanya? Secara longitudinal juga akan membelah. Ya, terus membelah terus ya hingga nanti adik-adik yang ketahui ya. Nah, kan nanti akan membentuk seperti ini. Ya kan? Seperti gambar praktikum sebelumnya ya. Ada kutub animal ya toh, yang ini yang kutub vegetal. Di mana ini yang adalah mikromer ya dan ini adalah yang makromer. Ya. Nah, ini makromer ya toh, ini yang mikromernya. Ya. Nah, ya. Ya, ini adalah perbedaan antara perkembangan ya dari mamalia, amfibi sama reptil. Ya, kalau mamalia kan sebagaimana kita ketahui kan ya, semua awalnya sama ya. Proses fertilisasi sama. Nah, tapi bedanya kalau pada reptil dan juga unggas ya, avian ya, itu kan pada telur ya, kuning telur ya, yolk ya. Ini kan kalaza, kalaza ini telur ya. Jadi ada di titiknya sini ya proses perkembangannya. Kemudian pada saat morula ya strukturnya sudah membentuk anggur seperti ini ya, yang dia diikatkan oleh tigmotaksis. Nah, sementara kalau pada unggas, unggas nggak atau reptil ya juga ya, ini nggak membentuk anggur seperti ini ya, tapi dia kan berkembangnya kan di ujung atau di permukaan dari yolk, permukaan dari kuning telur. Ya. Nah, ya jadi kan kuning telur ini kan nggak membentuk anggur, nggak menggerombol seperti ini, enggak ya. Pada reptil dan unggas nggak akan menggerombol seperti ini. Ya, tapi dia kan berkembangnya kan di permukaan dari yolknya sini, ya. Nah, kemudian ya fase blastula ya atau blastosis ya. Nah, sama akan ditemukan rongga blastosul ini ya. Ini rongga blastosul ya. Sel-selnya adalah sel-sel blastosis ya. Nah, kalau pada unggas ya tidak akan membentuk rongga seperti ini ya, tapi dia mulai bentuk memanjang ya. Nah, ini gastrula ya, ada gastrosul, gastrosul sama ya. Nah, kemudian di sini kalau unggas dia tidak membentuk rongga, tetap dia kan tumbuhnya kan di permukaan dari yolk. Ya. Terus ya hingga membentuk lead embrio ya. Fase organogenesis. Ya. Ini adalah amfibi ya membentuk larva ya, kemudian ini adalah janin dari mamalia ya.
Nah, ini adalah janin dari unggas. Nah, ini yang nanti akan tetap terbentuk di permukaan dari yolk. Ya, nah ya memang nanti kita tampilkan juga videonya ya saat cek embryogenesis minggu depan. Nah, ini dia ya tahap perkembangan selanjutnya setelah terjadi perkembangan tadi ya, sehingga akan tampak ya gerombolan sel di kutub animal ya, mikromer. Ya, ya ini yang makromer tetap ya struktur selnya besar-besar nih. Ada di kutub vegetal. Ya, nah kalau kita jadikan struktur histologi ya, nah maka strukturnya kayak gini ya. Ini kutub animal ya, atau yang isinya kan mikromer ya. Nah, ini adalah makromer. Dia terdapat di vegetal pole. Ya, dengan ada rongga blastosul ini ya, yang fungsinya untuk pergerakan sel-sel blastomir. Ya, rongga blastosul ini. Ya, kemudian ya ini penjelasannya ya, blastula. Ya, dia cirinya ada blastosul. Ya, yang di situ terdapat cairan. Nah, tentunya cairannya itu adalah membantu pergerakan dari sel-sel blastomir. Ya, blastosis. Nah, dinding blastula ini adalah daerah mosaiknya. Nah, daerah mosaik itu adalah daerah yang menjadi orientasi atau poros perkembangan. Ya, tiap bagian sel akan berkembang menjadi struktur tertentu. Ya, saudara ketahui kan kemarin kan ada ektoderm, ada mesoderm, ada endoderm. Yang mereka akan berkembang secara spesifik membentuk organ tertentu. Tapi dengan catatan ya, ekto, meso, endo harus berkembang bersama. Kalau ada satu yang ditinggal itu nggak akan menjadi organ yang spesifik kan gitu jadinya. Ya, jadi nanti ya daerah mosaik dari dinding blastula itu akan memiliki peta takdir sendiri ya. Nah, peta takdir ini maksudnya ya akan membentuk organ-organ masing-masing itu ya, yang jadi mata, yang jadi ginjal, jadi saraf, jadi telinga, jadi hidung kan gitu. Ya. Nah, kemudian tiap sel ini tidak dapat berkembang sendiri ya, saling berhubungan. Nah, ini yang saya katakan tadi ya, ekto, meso, endo itu saling berhubungan. Ya, nggak bisa dia endonya gerak sendiri, berkembang sendiri, meso sama ektonya nggak ngikut, ya itu nggak bisa ya. Nggak akan membentuk organ yang spesifik nanti jadinya. Ya, proses blastula ya, ini adalah menjadi syarat ya, prasyarat sebelum fase gastrula, ya gastrulasi. Ya, karena di situ nanti adalah kelanjutan dari blastula ya, gastrula selanjutnya. Ya, blastosul ini kemungkinan ya terjadi pergerakan sel ya, karena rongga blastosul ini memang fungsinya adalah untuk ya sebagai pergerakan sel-sel blastomir ya. Jadi yang akan memberikan kesempatan blastomir untuk bergerak ya, itu di ruang blastosul ini ya, rongga blastosul. Ya, ini ya late blastula stage ya. Jadi sudah terbentuk seperti ini ya. Jadi ini sel-sel blastomir kayak gini nih ya. Sebenarnya kita sudah ya, kalau kamu mau bilang ini makromer ya, ini makromer ya, ini mikro, ini makro ya, ini mikro, ini makro, ini boleh ya. Ya, tapi kita juga sudah mulai menyebutnya ini adalah sel-sel blastomir ya. Karena sudah kompleks seperti ini. Ya, ini adalah blastomir ya. Ini animal pool ya, ini vegetal pool ya. Ini ruang blastosul ya, yang memungkinkan terjadinya pergerakan sel-sel blastomir. Ya. Nah, pada gastrula ya, ini adalah akhir ya fase terbentuk ya. Jadi nanti cirinya akan terbentuk yolk plug ya. Yang dia adalah sel-sel blastomir yang mau keluar melalui blastopur ya. Nah, tapi karena terhimpit oleh celah ya toh blastopur sendiri ya, oleh lip dorsal dan lip ventral, nah sehingga terbentuklah sumbatan ya, atau kita sebut dengan yolk plug ya. Nah, kemudian rongga arkenteron atau gastrosul ya, jadi arkenteron sama gastrosul ini memang nama lain ya. Nah, ini terletak di atas dorsal kelompok endoderm ya. Jadi gastrosul ini atau arkenteron ini terletak paling dalam ya, di tengah-tengah. Nah, dia ini terletak di sisi dorsal ya dari endoderm ya. Jadi lapisan paling dalam dari lembaga. Ya, itu rongga gastrosul, karena nanti ya arkenteron inilah yang akan berkembang ya
menjadi organ pencernaan ya, sistem cerna. Ya, kemudian Yolk plak ini memenuhi tempat masuk arkenteron ya ke blastopor ya, karena Yolk plak memang terbentuk karena sumbatan saat Yolk itu mau melewati blastopor ya, sehingga nggak semuanya akan keluar ya. Nah, membentuk sumbatan itu yang disebut Yolk plak. Ya, blastopor ini adalah bagian ujung anterior. Sorry, posterior ya, bagian ujung belakang ya. Ya, blastopor ya, celah. Kemudian pada sisi anterodorsal dinding arkenteron ya itu adalah sel-sel endodem ya. Jadi apa namanya tadi ya, arkenteron ini adalah lokasinya dari dorsal dari endodem ya, dan di bawah arkenteron ini terpisah sel-sel endodem dengan blastosul ya. Nah, ini gambarnya ya. Jadi ini adalah celahnya ketika nanti sudah membentuk ya. Ini masih di kutub animal ya, ini kutub vegetal ya. Nah, ini sel-sel blastomer nih ya. Nah, nanti di salah satu ujungnya ya ini akan membentuk ya blastopor. Ya, karena ini memang bagian posterior ya, yang bagian ujung posterior dari perkembangan embrio katak. Nah, nanti sel-sel blastomer ini akan terus berputar ya, akan terus berotasi ya. Nah, karena di sini ada rongga blastosul. Nah, sampai nanti dia mau keluar melalui celah blastopor. Nah, karena dia melalui celah blastopor yang sempit ini ya, nah sehingga dia hanya keluar sedikit ya karena tersumbat. Nah, oleh karena itu sumbatan itulah yang kita sebut dengan Yolk plak. Ya, karena sel blastopor ini kan bergeraknya kan masif nih ya, kan menekan ya, bergerak di dalam ini kan menekan nanti ya. Nah, ya di rongga blastosul, sehingga nanti pada akhirnya kalau ada dilihat seperti ini ya. Jadi dia bergeraknya kan gini. Ya, muter terus ya. Nah, sehingga ada awalnya kan ini kan ruang blastosul. Ya, ini awalnya penuh ya. Jadi awalnya sel-sel ini ada di daerah sini semuanya. Ya. Nah, kemudian sel-sel blastomer ini bergerak muter gini ya, mengisi ruang blastosul yang ada di sini. Nah, sehingga sel blastomer ini akan meninggalkan celah baru di daerah sini. Nah, inilah yang disebut dengan gastrosul ya, atau arkenteron. Nah, pada akhirnya nanti sel blastosul ini akan mengisi sel blastomer ini akan mengisi rongga blastosul ya, yang di sini ya, sehingga nanti rongga blastosul juga akan perlahan ya penuh ya, menghilang, sehingga hanya bersisa arkenteron atau gastrosul. Nah, inilah lip dorsal ya, dia yang ditinggalkan oleh blastomer ya. Sehingga lip bibirnya ini membentuk atau lebih tajam dibanding lip ventralnya. Ya, ini lip dorsal cirinya ya. Dan ini celahnya adalah blastopor. Nah, karena nanti sel blastomer terus muter gini ya. Nah, dia mau keluar melalui celah blastopor ini. Nah, tapi karena terhimpit oleh lip dorsal dan lip ventral, maka dia hanya membentuk ya sedikit yang keluar karena sudah tersumbat duluan ya, membentuk sumbatan. Nah, sumbatan itulah yang kita sebut dengan Yolk plak. Ya. Oke. Nah, ini dia ya. Jadi sel blastomer tadi muter terus ya sampai dia akan mengisi rongga blastosul yang di daerah sini tadi ya. Sampai rongga blastosul ini menghilang karena diisi oleh sel-sel blastomer. Nah, namun juga sel blastomer akan meninggalkan rongga baru ya, karena tempat yang tadi didiami blastomer yang dia pindah ke bawah sini ya. Nah, akan menimbulkan celah baru, rongga baru. Nah, rongga baru inilah yang disebut dengan arkenteron ya, atau gastrosul. Ya. Nah, ini Yolk plak ya, yang dia tidak sempat melewati blastopor ya. Ini lip dorsal, ini lip ventral ya. Acuannya jelas ya, lip dorsal itu dia lebih tampak tajam dibanding lip ventral ya. Nah, atau kalian bolehlah menamakannya ya. Lip dorsal ini cenderung lebih dekat dengan arkenteron atau gastrosul ya. Tapi asal jangan dibalik ya. Lip dorsal kan atasnya atau punggung kan gitu. Ya, ventral kan bawah. Nah, kalau ini gambar saya balik ya, misalkan ini saya balik ya, yang nomor 1 ke bawah, yang nomor 3 ke atas, itu jangan kebalik. Bukan berarti ini jadi lip dorsal, tidak. Ini tetap lip ventral. Ya, oleh karena itu adik-adik harus mengamati ciri yang dibentuk ya. Memang lip dorsal ini cenderung lebih tajam dibanding lip ventral. Ya, jadi begitu. Nah, selanjutnya
Setelah tahapan gastrula berakhir, ya barulah masuk ke tahap neurulasi. Ya, neurulasi yang terbentuk yang kemarin itu kita juga sudah pelajari ya. Nah, nanti juga akan ada neural plate di sini ya. Awalnya kan neural plate sebelum nanti terbentuk neural fold dan neural groove. Nah, tapi ada bagian yang penting yang nanti akan berkembang yaitu di sini adalah mesencephalon. Ya, nanti akan menjadi otak, ya otak tengah ya mesencephalon. Ya, kemudian ujung sini sama ujung sini nanti akan menjadi optic vesicle ya, mata. Ya, akan terangkat semua dan membentuk ya organ-organ yang spesifik. Kalau ini ya otak depan nih ya, prosencephalon. Ya, lanjut ya, terus ya. Nah, ya terbentuk rhombencephalon ya. Kemudian ada notochord ya, ini nanti akan membentuk medulla spinalis ya. Nah, kemudian rongga ini nanti akan membentuk faring ya, saluran cerna. Ya, ini kan rongga arkenteron ya, yang nanti akan membentuk saluran cerna. Ya, kemudian di sini ada adhesive gland ya, kelenjar adhesif. Ya, yang itu akan membentuk dinding abdomen ya, perut maupun dada kan gitu. Nah, ini dia ya. Nah, ya kalau ada dilihat ini kan neural tube nih. Ya, nah ini notochord. Ya. Nah, neural tube nanti tentunya akan berkembang menjadi spinal cord. Ya. Kemudian notochord sendiri ini adalah juga akan berkembang bersama dengan spinal cord ya. Nah, yang nanti akan membentuk tulang belakang dan medulla spinalisnya kan gitu. Nah, kemudian ada nefrotum. Nah, nefrotum ini yang nanti akan membentuk ginjal. Nah, ya, kemudian rongga arkenteron ini nanti akan membentuk saluran cerna. Ya, ada foregut ya, usus depan ya. Nah, usus depan ini merujuk pada lambung ya. Nah, kemudian ada yolk endoderm. Nah, inilah dia ya. Ini kan sel-sel blastomir tadi ya. Nah, karena dia sudah menjadi lapisan endoderm ya. Nah, maka disebut dengan yolk endoderm ya. Nah, arkenteron ini kan terletak di dorsal dari endoderm. Ya. Nah, ya jadi endoderm ini nanti yang juga akan menjadi saluran cerna dia ya, menjadi usus dan sebagainya. Ini adalah rongganya ya. Rongga dari usus. Ya, kemudian ini adalah liver diverticulum ya, yang akan membentuk liver ya, hati nanti ya. Nah, ya. Kemudian ini lapisan mesoderm ya toh. Nah, kemudian yang paling luar ini adalah lapisan ectoderm. Ya, ini lapisan ectoderm yang paling luar. Ya, nah ini dia ya. Nah, yang merah ini ya tentunya dia adalah lapisan mesoderm. Ya, yang kuning coklat ini ya adalah lapisan endoderm. Yang biru yang luar ini ya toh, nah, biru yang luar itu adalah ectoderm. Ya. Nah, ya, ini intermediate mesoderm ya, yang merah ini ya. Dan lateral plate mesoderm ya, atau semuanya sebenarnya lapisan mesoderm ya. Nah, tapi nanti kan perkembangannya kan berbeda. Kalau yang di sini nanti akan menjadi saluran cerna kan gitu. Ya, ini liver ya, toh, dan di sini nanti akan membentuk ginjal. Ya, ini sumsum tulang belakang ya. Tulang belakang lengkap dengan medulla spinalisnya ya, ada neural tube ya, sama notochord. Ya, oke, ada yang tanyakan? Selesai. Izin bertanya, Dok. Ya. Fungsi dari polar body tadi apa ya, Dok? Ya, untuk mempertahankan haploid dari sel telur. Jadi kan ada diketahui ya. Kalau kemarin kan wait. Saya bukakan ini aja ya. Gambarnya. Wait, spermatogenesis.
Ya, jadi ini ya. Ini kan proses spermatogenesis ya. Jadi berawal dari 2N spermatogonium ini nanti kan akan berkembang ya menjadi 4 spermatozoa ya. Masing-masing memiliki 1N 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 ya. Ya enggak? Ya, jadi semuanya spermatozoa. Tapi bagaimana dengan telur? Apakah menjadi oosit, 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 oosit 4 kali? Enggak. Dari satu oogonium ini akan menghasilkan satu oosit. Berbeda dengan spermatozoa, satu oogonium akan menghasilkan 4 spermatozoa yang masing-masing memiliki 1N kan gitu, haploid. Ya, ini tahapannya ya, meiosis 1 ya. Ya, dari apa namanya? Dari spermatogonium ke primer ya, meiosis 1. Meiosis 2 ya dari primer ke spermatid nanti ya, apa namanya? Sekunder ke spermatid ya. Sehingga nanti menghasilkan spermatozoa, 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 spermatozoa ya 4. Nah, tapi kalau telur ya oogonium ini tidak menghasilkan oosit, 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 enggak. Tapi satu oosit dan 3 polar body. Nah, yang masing-masing polar body ini memiliki 1N, 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 1N. 1N-nya adalah miliknya oosit ini, ya ovum ini. Nah, itulah kenapa ya dianggap bahwa polar body itu fungsinya adalah mempertahankan agar jangan sampai oosit ini tidak memiliki 1N ya. Jangan-jangan memiliki 3N. Nah, atau 4N karena kan apa namanya? Nggak ada berbeda dengan spermatozoa yang dia menghasilkan 4. Ya, 1N, 1N, 1N masing-masing. Nah, jangan-jangan dimiliki semua oleh oosit ya, 4N gitu ya. Nggak bisa. Ya, makanya oleh polar body ini dipertahankan. Yang masing-masing polar body, 3 polar body ini memiliki 1N, 1N, 1N. Ya, sehingga oosit ya ini tetap bertahan memiliki 1N ya. Tetap haploid kan gitu. Ya, memiliki kromosom yang haploid. Ya, kromosom gamet. Ya. Untuk apa namanya? Untuk nanti ketika dia melakukan proses fertilisasi ketemu dengan jantan ya. Nah, kan N ketemu N. Nah, jadinya kembali ya menjadi 2N kan gitu. Nah, oleh karena itu inilah kenapa ya situasi ya kromosom yang dibawa itu kan 1N itu kan bisa mewakili X ya kalau oosit. Tapi kalau spermatozoa kan bisa mewakili X atau mewakili Y kan gitu. Nah, tinggal nanti ketemu dengan siapa. Nah, apa jadinya kalau spermatozoa itu memiliki Y ya, kemudian oosit memiliki 2N ya, XX gitu misalkan. Ya. Wah, kan akan memunculkan sindrom-sindrom yang ini, yang apa namanya? Yang anomali pada tahap perkembangan ya. Jadi itu sementara ya, polar body memang ada yang kalau kalian baca itu unknown ya, tidak diketahui fungsinya ya, tapi kita sampai saat ini ya kita beranggapan bahwa polar body ini fungsinya adalah untuk mempertahankan oosit agar tetap dalam kondisi haploidnya N. Ya, karena nanti masing-masing polar body ini juga memiliki N ya. Nah, sehingga ada kan sudah 3N nih. Nah, tinggal 1N lagi. Nah, 1N ya berarti miliknya oosit kan gitu. Ya, berbeda dengan spermatozoa yang masing-masing ya ada N. Nah, pas 4 ya. Nah, semuanya bisa ini membuahi spermatozoa ya, tapi kalau oosit ini hanya satu yang dihasilkan. Ya, jadi begitu ya. Izin bertanya lagi, Dok. Ya. Untuk polar body 1 dan 2 itu memiliki fungsi yang sama atau beda ya, Dok? Oh ya, sama, tetap sama ya. Fungsinya tetap sama. 1, 2 dan 3 polar body itu fungsinya sama ya. Iya, tetap sama ya fungsinya. Tapi pelepasannya yang berbeda ya. Nah, pelepasan polar body-nya yang berbeda. Waktunya yang berbeda ya. Tadi kan sudah disebutkan ya. Jadi apa namanya? Pada katak loh ya. Kalau pada mamalia ya apa namanya? Ya simultan ya seragam, barengan ya. Kalau pada katak kan berbeda. Pada katak itu kan ketika ovulasi polar body 1 dilepaskan ya. Pada saat terjadi apa namanya? Jantan membuahi, nah polar body yang kedua dilepaskan ya. Nah, sampai semua apa namanya? Oosit dari kata itu diriliskan di lingkungan perairan,
Nah, baru itu polar body yang ketiga juga dilepaskan ya. Gitu ya. Baik, dokter. Terima kasih, dokter. Ya. Tapi ini tidak berlaku untuk reptil dan ayam ya. Reptil dan ayam ini ya bisa dikatakan dia tidak memiliki tidak berteori tentang polar body. Nah, karena langsung oosit itu ya ada di yolknya, ada di kuning telur ya. Sehingga tidak perlu adanya istilah polar body yang dilepaskan. Nah, ya. Berbeda ya dengan ayam dan reptil yang dia bertelur ya. Oke, ya. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Kalian tahu kan ya, tapi caranya ular kopulasi dengan betina, ular jantan dan betina kopulasi itu pernah tahu kan ya? Nah, kalau nggak tahu nanti lihatin aja lah, googling atau kamu maino ke siapa temanmu yang beternak reptil gitu ya, ternak ular gitu ya. Dia akan melilit ke betinanya. Melilit itu bukan kayak berpilin gitu loh. Ya, karena kloaka jantan ya nanti juga akan ketemu dengan kloaka betina ya. Nah, mereka kopulasi ya. Nah, di situ. Nah, jantan memasukkan spermatozoanya ke kloaka betina. Nah, sehingga nanti ya ini fertilisasinya di dalam telurnya betina ya. Nah, itu ya. Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Dok. Bertanya. Ya, gimana? Yang apa? Duluan, nanti aja aku. Oh. Ya. Dokter izin bertanya. Ya. Halo, Vici ya. Untuk sakus abdomen sama gimana? Terputus suaramu. Untuk sakus iya, Dok. Maaf, ya, Dok, sinyalnya. Untuk sakus abdomen sama sakus dorsalis itu sama atau berbeda, Dok? Berbeda. Ya, kalau sakus dorsal itu nanti adalah kantong yang mendekati punggung. Ya, kalau sakus abdomen itu cenderung sakus ventral bawah. Ya, berbeda. Ya, sakus abdomen itu cenderung ini ya ventral ya, sakus ventral ya, karena namanya aja abdomen kan perut. Sama seperti gini loh, Rek. Kalian pernah tahu nggak ya, terus atau lihat film gitu ya, ada yang perutnya buncit gitu ya, isinya kan isi entah isi cairan, entah isi nanah kan gitu. Nah, itu ditusuk perutnya ya, disedot. Nah, ya abdominosentesis. Nah, ya. Nah, itu kan kalau ditusuk perutnya ya itu sakus abdominal, tapi kalau ditusuk dari punggung, nah itu sakus dorsal. Nah, tapi masalahnya sakus dorsal itu yang ditusuk yang disedot jelas beda, bukan cairan lambung ya. Nah, bisa jadi cairan cairan sendi yang ada di tulang belakang dan sebagainya ya. Nah, tapi kalau yang ditusuk perutnya ya untuk menyedot isi cairan yang ada di perut ya, nanah atau asites itu loh ya. Ada kasus-kasus asites itu loh. Ya, jadi ada anak kucing ya atau orang yang terus perutnya buncit ya, isinya cairan, timbunan cairan ya. Itu kan asites. Nah, itu kan harus di abdominosentesis ya. Abdominosentesis itu penyedotan cairan abdomen kan gitu. Nah, itu sakus ventral. Sakus abdomen. Yang itu adalah kantong ventral yang disedot. Ya. Oke, ada yang lain? Izin bertanya, Dok. Ya. Tadi kan pada saat neurulasi ada foregut yang artinya usus depan itu kan diferensiasinya menjadi lambung, Dok. Nah, saya berdasarkan yang materi minggu kemarin tuh ada foregut, midgut itu diferensiasinya seperti apa aja ya, Dok? Oh iya betul ya. Jadi usus itu sebenarnya dipisahkan menjadi 3 ya.
ada forgot, ya, ada midgot, ya, dan ada hindgat, ya. Forgot itu for kan depan, ya. Gut itu usus, ya. Midgut itu tengah, ya. Mid kan tengah, ya. Kemudian hindgut, HIND, gut-nya usus belakang. Kalau usus depan itu ya lambung, esophagus lambung itu usus depan. Nah, ya. Usus tengah itu usus halus, ya, duodenum, jejunum, ilium. Nah, ya. Usus belakang itu usus besar, ya, kolon, rektum. Nah, itu nanti diferensiasinya itu, ya. Jadi itulah kenapa di masa embrional, ya, itu kita pisahkan menjadi 3 bagian, yaitu foregut, midgut, hindgut, ya. Nah, yang nanti secara makro anatomi akan berkembang menjadi apa namanya bagian masing-masing, ya. Mulai dari esophagus sampai lambung itu ya foregut, ya. Usus halus itu duodenum, jejunum, ilium, ya. Itu midgut, ya. Usus besar itu kolon dan rektum, ya. Cecum, ya, itu ada kolon, cecum, rektum, ya, itu adalah hindgut, ya, usus belakang. Ya, itu. Oke, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, catat aja dulu, ya. Ada yang lain? Cukup? Oke, terima kasih, ya. Jika cukup, ya, kita nanti lanjut praktikum jam berapa itu? Jam 12, ya. Oke. Ya. Adanya post-test, ya, tidak ada pre-test. Ya, jadi post-testnya nanti setelah praktikum selesai. Ya. Oke, terima kasih, ya, untuk kuliah pagi ini, ya. Semoga sehat selalu, ya. Kita lanjut nanti siang, ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Tes. Tes podcast. Kedengar nggak suaraku? Ada. Dengar. Ya udah. Halo? Oh iya. Jan, Pancasila jam berapa, Jan? Yoi, tinggi.